Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat desa sekalian. Sekarang kami mengajak untuk mengetahui berapa anggaran dana desa dan apa-apa saja kegunaannya untuk desa, sahabat desa sekalian. Jadi di sini kita akan mengetahuinya. Kawan sahabat-sahabat desa bisa mencarinya melalui Google dengan pencarian PMK 190 tahun 2021. Jadi di sini banyak ditemukan sahabat desa sekalian, bisa kawan-kawan ketahui, bisa kita baca dan bisa kita download. PMK adalah peraturan Menteri Keuangan. Di situ menjelaskan tentang kegunaan dana desa, salah satunya termasuk BLT. Dan ini nanti saya tampilkan hasil yang telah saya download. Ini kan kawan hasil PMK yang telah berhasil saya download. Jadi dalam PMK ini bisa kita pelajari, bisa kita baca, dan ini bebas kita mengaksesnya karena di Google sudah diberitahukan semuanya oleh baik kementerian ataupun pihak-pihak lainnya. Sekarang kami tidak akan membahas tentang keseluruhan dari PMK ini, namun kita akan membahas tentang apa-apa yang menjadi dasar mengapa desa mendapatkan dana desa seperti itu. Karena setiap desa tidak sama besaran jumlah dana desa yang dikucurkan, karena dibagi berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi, dan kinerja serta permula. Jadi itulah yang kita bahas. Dan melalui PMK ini kawan-kawan sahabat desa sekalian bisa juga mengetahui berapa anggaran di desa sahabat desa sekalian. Boleh kita scroll ke bawah. Memutuskan menetapkan peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan dana desa. Ini pasal-pasalnya bisa kita baca nanti. Kita masuk ke pasal 6, sahabat desa sekalian. Yang adalah pasal 6, berdasarkan penganggaran dana desa sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 5 ayat 1, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan perhitungan rincian dana desa setiap desanya. Jadi melalui rincian dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan, yang pertama itu alokasi dasar namanya, yang kedua alokasi afirmasi, yang ketiga alokasi kinerja, dan yang keempat alokasi permula. Kalau alokasi dasar itu dihitung 65% dari anggaran dana desa secara proporsional dibagi kepada setiap desa berdasarkan klaster jumlah penduduk. Jadi jumlah penduduk di setiap desa itu menentukan besaran dana desa yang dibagikan oleh pusat untuk desa. Jadi di sini kita bisa baca bagian kedua ada 6 sampai 7 kriteria, mulai dari 100 jiwa sampai 101 sampai 500 jiwa. Ada besar-besaran dananya. Ini saya bacakan satu aja. Untuk penduduk yang 1 sampai 100 jiwa itu dana desanya 415.978.000 rupiah. Sedangkan yang tertingginya saya bacakan itu penduduknya di atas 10.000 jiwa itu mendapatkan dana desa sebanyak 790.291.000 rupiah. Jadi itu. Sedangkan alokasi afirmasi dihitung sebesar 1% dari anggaran dana desa dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. Itu alokasi afirmasi, yaitu diambil 1% dari anggaran dana desa.
Kan kita sudah mengetahui untuk tahun 2022 ada sekitar 64 triliun dianggarkan untuk dana desa. Jadi itulah yang dibagi untuk desa-desa, dihitung alokasi afirmasinya. Selanjutnya itu alokasi kinerja. Alokasi kinerja itu dihitung sebesar 4% dari anggaran dana desa dibagi kepada dengan kinerja terbaik. Jadi sahabat desa ketahui bahwasanya yang mendapatkan alokasi kinerja ini bukan semua desa, melainkan itu desa-desa yang mendapatkan penghargaan ataupun desa terbaik dari kementerian. Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan desa yang dipilih secara proporsional berdasarkan jumlah desa pada setiap kabupaten kota dengan ketentuan. Ini ketentuannya untuk menjadikan desa terbaik. Jika sahabat desa ingin menjadikan desa sahabat untuk menjadikan kinerja terbaik, dilakukanlah seperti ini. Ada pembagian persennya. Salah satunya yang terakhir itu 13% untuk kabupaten kota dengan jumlah desa lebih dari 501 desa. Penilaian kinerja terbaik dimaksud pada berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja. Kalau kriteria utamanya yaitu bukan desa penerima alokasi afirmasi. Yang kedua, desa berstatus berkembang, maju atau mandiri. Inilah yang sahabat desa ketahui. Di desa sahabat apa statusnya dari IDM-nya, Indeks Desa Membangun. Berkembangkah, maju atau mandiri? Kalau tertinggal ataupun sangat tertinggal itu tidak bisa dimasukkan kepada alokasi kinerja. Tetapi kalau seandainya di tahun 2021 kemarin status desa sahabat desa sekalian itu tertinggal, nanti di tahun 2022 status desa sahabat menjadi berkembang. Itu bisa dianalogikan masuk di tahun 2023 nanti desa sahabat menjadi desa penerima kinerja terbaik. Yang ketiga itu desa yang melaksanakan BLT desa pada tahun anggaran 2020. Maksudnya menganggarkan desa untuk tahun sebelumnya. Pasal 10 ini dia alokasi permula dihitung sebesar 30% dari anggaran dana desa dibagi berdasarkan indikator masih berdasarkan jumlah penduduk dengan bobot 10%, angka kemiskinan desa dengan bobot 40%, luas wilayah desa dengan bobot 10%, tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40%. Jadi sahabat desa sekalian, pasti sahabat desa sudah mengetahui apa saja digunakan dana desa di tahun 2022. Ini kita lanjut ke pasal 32, itu berada pada bab 7 penggunaan. Pasal 32, pemerintahan desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari dana desa untuk yang pertama program perlindungan sosial berupa BLT desa, kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani, dan kegiatan penanganan pandemi virus COVID-19. Jadi 3 hal ini yang wajib dianggarkan desa untuk di tahun 2022. Selanjutnya persenannya itu disebutkan di dalam peraturan presiden. Jadi sebelum kita masuk ke berapa persennya, kita masuk ke bagian mengetahui jumlah dana desa yang telah disampaikan tadi. Itu yang di dalam lampiran di dalam ini sudah ada hasil dari PMK 190. Kita bisa melihat ini ada alokasi dasar, alokasi permula, alokasi afirmasi, alokasi kinerja, dan total. Ini sahabat desa kalian dihitung dalam ribuan rupiah. Jadi di sini kita bisa melihat ada beberapa hal desa yang bisa kita ketahui. Ada yang desa itu tetap mendapatkan itu yang
alokasi dasar, alokasi pemula, sedangkan alokasi afirmasi dan alokasi kinerja itu sebagian desa yang mendapatkan, karena ada beberapa hal. Dan ini kalau alokasi kinerja kan kita sudah tahu tadi, itu dihitung dari kinerja terbaik, sedangkan alokasi afirmasi itu didapatkan oleh sebagian desa saja. Dan ini besar pembagian-pembagiannya setiap desa. Jadi sahabat desa sekalian, ini sebenarnya desa wajib menyampaikan kepada masyarakat melalui penjabaran dana desa, yaitu ada plakat-plakat penjabaran yang disampaikan di depan kantor desa atau di mading desa. Jadi sahabat desa sekalian, ini kami sudah membuat contoh besar anggaran pembagiannya mulai dari 40%, 20%, dan 8%. Selebihnya untuk apa digunakan? Seandainya desa sahabat desa sekalian mendapatkan dana desa itu sebesar 1 miliar rupiah dalam di tahun 2022. Jadi wajib desa sahabat desa sekalian menganggarkan itu 40%-nya untuk BLTDD, itu sebanyak 400 juta rupiah. Yang minimal KPM BLT-nya, keluarga penerima manfaat BLT dana desa itu 120 orang dengan besaran 300.000 per bulannya. Sedangkan untuk ketahanan pangan itu 20%, berarti harus menganggarkan 200 juta rupiah untuk ketahanan pangan. Sedangkan untuk penanganan COVID-19 itu 8%, yang berjumlah 80 juta rupiah. Jadi dana yang dihabiskan untuk anggaran yang untuk kegiatan wajib yang disampaikan oleh dalam peraturan presiden sudah menghabiskan 680 juta rupiah. Itu sebanyak 68% sudah habis untuk anggaran wajib, kegiatan-kegiatan wajib yang harus dilakukan oleh desa di tahun 2022. Sedangkan sisanya hanya 32%. Jadi seandainya desa sahabat desa sekalian tadi mendapatkan 1 miliar rupiah, itu hanya 320 juta rupiah lagi. 320 juta yang bisa digunakan untuk pembangunan prioritas lainnya, seperti pembangunan yang mendesak di keadaan desa, untuk PKT dan lain-lain. Itu yang bersifat prioritas itu bisa ditetapkan melalui musyawarah rencana pembangunan desa di desa sahabat desa sekalian. Jadi sahabat desa sekalian, itu yang rasanya yang perlu kami sampaikan pada kali ini. Sahabat desa sekalian, jangan lupa like dan komen, share. Mari kita membangun dari desa. Salam dari desa.